Itu adalah hamba-hamba yang dermawan. Karena itu Rasul SAW ketika ditanya, ya Rasul, tunjukkan kepada kami karakter utama dari orang yang sangat dekat dengan Allah. Beliau menjawab, ar-ra'fu, belas kasih. Maka orang-orang dermawan itu bukti rahmat Allah ada pada dirinya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Hamba-hamba yang belas kasih, hamba-hamba yang dermawan sangat dicintai oleh Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham lahir di Banjarmasin 8 Juni 1969. Tidak ada yang menyangka sosoknya yang begitu dikagumi umat pergi begitu cepat di usianya yang ke-49 tahun. Setelah berjuang melawan kanker yang dideritanya. Arifin Ilham merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dan merupakan anak laki-laki satu-satunya. Tahun 1982, tepat saat kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji, saat itulah titik balik perubahan beliau. Rasa berdosa kepada kedua orang tuanya membuat hati Arifin Ilham menjadi tidak tenang. Di sanalah Arifin Ilham berubah menjadi sosoknya yang sekarang. Arifin Ilham pertama kali mengenali Islam di pesantren Darussalam Banjarmasin yang langsung dipimpin oleh sang kakek. Di sanalah beliau mengenali Kiai Haji Rafi Hamdan yang merupakan sosok ustadz kenamaan kota Banjarmasin dan mulai mengidolakan beliau. Ustadz Arifin Ilham juga menuntut ilmu di pesantren Darun Najah di Ulul Jami, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, serta pesantren Asy-Syafi'iyah. Tidak hanya belajar agama Islam, Ustadz Arifin Ilham juga memperdalam ilmunya dengan gemar belajar bahasa Inggris dan berpidato. Nama Ustadz Arifin Ilham mulai dikenal masyarakat saat beliau mulai mengisi ceramah di beberapa kesempatan. Bisa dikatakan, hal ini adalah kebetulan yang luar biasa, di mana dirinya kerap kali menggantikan Ustadz kenamaan yang terlambat atau tidak hadir. Tahun 1994, Arifin Ilham lulus dari Universitas Nasional sebagai sarjana ilmu hubungan internasional. Sambil menjadi dosen di Universitas Borobudur, Arifin semakin memantapkan dirinya sebagai dai. Arifin Ilham juga terkenal karena kecintaannya terhadap binatang. Namun naas, pada tahun 1997, Arifin Ilham tidak sengaja tergigit ular hingga kritis. Saat itulah beliau bermimpi memimpin ribuan jamaah zikir di sebuah masjid dengan menggunakan jubah putih. Di sanalah keyakinannya terhadap zikir kepada Allah semakin besar. Pada tahun 1999, beliau pindah ke Depok dan mulai memimpin zikir di Masjid Al-Amr Bit Taqwa di perumahan Mampang Indah 2, Depok. Pada awalnya, majelis zikir ini hanya dihadiri oleh 3 orang. Namun siapa sangka, jemaahnya terus bertambah. Bahkan pengajian zikir yang digelarnya selalu dipenuhi jemaah dengan pakaian serba putih. Sejak itu, tempat kegiatan Arifin Ilham dikenal sebagai Majelis Az-Zikra. Namanya pun semakin populer sebagai ustadz dengan suara khas dan lantunan lafaz zikir kepada Allah. Mulai tampil di acara-acara besar dan beberapa media televisi nasional, jemaahnya semakin banyak. Ia pun mengembangkan majelis zikirnya keluar daerah Depok. Pada 7 Juni 2009, majelis zikir secara resmi dipindahkan ke kawasan perumahan Bukit Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selamat jalan guru. Kami menyayangimu, namun Sang Khalik lebih mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dengan cahaya hati spesial mengenang daripada guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sebelumnya kami mengingatkan kepada semua para pemirsa dimanapun berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Masya Allah,
Demikian tayangan tadi yang kita saksikan sama-sama kembali mengingatkan kepada kita ada sosok seorang ulama yang begitu berakhlak, sosok ulama yang begitu santun, sosok ulama yang begitu menyejukkan hati kita, tidak ada lain adalah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah, baik pemirsa yang ada di studio semua ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, Allah kembali memberikan kesempatan kita. Semoga puasa kita hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga dan menjadi sukacita kami Cahaya Hati Indonesia alhamdulillah hari ini akan mengupas lebih dalam di salah satu tempat di mana beliau berdakwah. Az-Zikra menjadi tempat dakwah almarhum. Hari ini kami kehadiran sosok guru-guru kami, sosok sahabat-sahabat beliau yang dekat dengan beliau. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Syukur dan yang kedua adalah Al-Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah, senang sekali Cahaya Hati hari ini bisa menghadirkan kedua guru kita yang insya Allah beliau akan berbagi kenangan dan kerinduan bersama kita semua tentang dan mengenai Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Terlebih saya akan bertanya dulu kepada guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Guru, dari tayangan tadi cuplikan saya sedikit melihat ke guru ada kesedihan yang mendalam yang guru rasakan, yang mungkin pemirsa pun di rumah melihat apa kesedihan yang saat ini guru rasakan begitu dalam. Boleh diceritakan guru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Guru mulia kita Al-Habib Nabil Al-Musawa, mata'anallah bituli hayatihi. Amin ya Rabbal. Ustadz Abai. Siap. Saya mengenal sosok murabi tercinta Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mengenal kebaikannya sebelum berjumpa dengan sosoknya. Masya Allah. Dan sampai hari ini ketika sosok itu sudah tidak ada, kebaikan itu masih terus terpatri di hati saya. Allahu Akbar. Kami tinggal di Depok. Ketika beliau pindah, kami masih kuliah. Kemudian hanya mendengar ada sosok dai muda, ganteng, berpenampilan menarik, bersahaja, dan sangat baik sama orang. Sudah terdengar, tapi belum berjumpa. Lalu pendengaran berikutnya adalah sebuah kesedihan. Beliau dipatok ular. Dan saya diperjumpakan oleh Allah justru setelah beliau dipatok ular. Setelah musibah itu ya? Setelah musibah itu datang. Kami Habib dapat jadwal khutbah Jumat di Masjid Al-Amru Bitaqwa di Depok yang menjadi cikal bakal majelis Az-Zikra. Kami berkhutbah. Ternyata beliau hadir di situ. Masya Allah. Selesai khutbah dengan bahasa yang sangat akrab, familiar, seolah sudah kenal lama, padahal baru hari itu berjumpa. Baru ketemu hari itu guru. Ya, dan saya kira teman-teman sahabat jamaah Az-Zikra sangat mengenal beliau. Setiap berjumpa dengan orang merasa dekat. Masya Allah. Dan langsung membahasakan, mengabangkan dirinya. Allah. Abang. Dan sangat sopan kepada orang yang disapanya, antum, Ustadz, padahal siapalah saya. Masya Allah. Beliau langsung mengabangkan diri, kemudian minta nomor telepon, kemudian nanti kita berdakwah bersama. Baru kali pertama. Kesan itulah yang membuat saya tidak akan pernah melupakan beliau. Masya Allah. Ya. Guru, orang tua,
Bahkan kadang beliau menjadikan seperti memposisikan seperti sahabat. Kita bercanda. Ya. Dan kemudian setelah kami lulus kuliah, kami datang kepada beliau, kami sampaikan, Ustadz, terimalah saya sebagai murid Ustadz. Saya ingin belajar dari Ustadz. Apa yang beliau sampaikan? Begini saja, antum ikut abang. Apa yang antum lihat dan rasakan baik, silakan ikuti. Yang menurut antum tidak baik, jangan ikuti. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini kan keteladanan ya Habib. Keteladanan seorang yang sudah menyiapkan diri menjadi seorang murabbi. Beliau bukan ingin mengajarkan ilmu, tapi ingin mendidik. Nah, mendidik, dan waktu itu saya bersyukur kepada Allah. Di antara kawan-kawan yang lain, kawan-kawan sudah berumah tangga dan mereka sudah punya medan dakwah sendiri. Sementara kami belum berkeluarga waktu itu, akhirnya lebih punya banyak waktu bersama beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Juga hadir sahabat kita Kiai Musli Aziz, nah kami juga bersama dengan beliau. Masya Allah. Akhirnya kami terus hari demi hari Habib, bahkan sering dijemput ke rumah. Baik guru. Ya, beliau mendidik itu sekali lagi bukan formil dengan tulisan-tulisan, tapi ketauladanan hidup. Masya Allah. Contoh ya Habib. Iya, contoh nyata. Masya Allah. Dan sampai akhirnya kita diajak untuk memulai majelis az-zikra di hari Ahad pagi. Dan ini juga menjadi catatan. Sejak kami ikut beliau pada waktu itu dan menggelar pertama kali zikir akbar hari Ahad. Hari Ahad pertama setiap bulan, kami mencatat sampai akhir hayat beliau hanya 2 kali beliau meninggalkan majelis. Allahu Akbar. Bayangkan dari tahun 99 sampai 2019. Alhamdulillah. Hanya 2 kali. Pertama di Depok di bulan September tahun 2005. Karena ada sesuatu yang sangat penting dan beliau memberikan amanah kepada kami. Antum gantikan. Dan saya ingat betul karena hari itu juga hari pernikahan saya. Masya Allah. Terima kasih guru, luar biasa. Kita ke Habib dulu sedikit guru, luar biasa. Menarik sekali dan tahan dulu sebentar guru. Habib, boleh bagaimana sosok almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham di mata Habib? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Izin Ustaz Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi saya bersahabat dengan Allah yarham Ustadzuna Arifin Ilham rahimahullah taala anhu. Itu mungkin sejak beliau belum menikah ya waktu itu. Saya ingat saya ada perjalanan dakwah ke Kalimantan Selatan waktu itu. Baik Habib. Ya, sekitar tahun 97, beliau nikah itu 98 kalau enggak salah. Waktu itu beliau masih semangat-semangatnya, ya masih sangat muda. Kemudian kami ketemu di Kalimantan Selatan karena beliau orang Kalsel, sementara saya dakwah di Kalsel. Ya. Saya dakwah sampai ke hulu sungai, waktu itu masih belum terkenal seperti sekarang ngisi di televisi. Saya dakwahnya naik ke Tinting, ya sampai ke pedalaman Kalimantan, ya ketemu buaya, ketemu segala macam zaman itu. Kemudian setelah itu ketemu lagi setelah sekian lama, waktu itu saya sudah menjabat, kebetulan diamanahi anggota DPR, ya. Saya berkopiah putih seperti ini di DPR RI dari 560 orang anggota Dewan. Dan saya ingat beliau pesan sama saya waktu itu. Apa Habib pesan Habib? Beliau sampaikan gini, tadi benar kata Ustadz Abdul Syukur ya bahwa Ustadzuna Arifin Ilham rahimahullah ta'ala itu sangat amat tawadu. Allahu Ya. Akbar. Beliau kalau bicara dengan saya selalu membahasakan diri Arifin, menyampaikan kepada beliau Ustadz Kabir. Masya Allah. Terus dia menyapa saya itu kalau orang lain ya Habib,
ya atau ya Habibana, beliau lain sendiri itu. Seumur hidup saya disapa begitu. Seperti apa Beb? Ya Penyapaan beliau. Habiballah. Kan? Allahu Akbar. Padahal ya Habiballah itu belum tentu kita Habiballah. Jadi Ustaz syukur sama yang lain ini yang Habiballah sementara kita belum tentu. Jadi Masya Allah. ya Habiballah, Arifin pesan satu hal sama Habiballah. Ya gimana Ustadzuna, saya bilang. Kan dulu kita sama-sama dakwah ke pedalaman, kemana-mana. Iya, setelah Habiballah jadi anggota DPR, mohon jangan berubah itu. Masya Allah. Istiqomah di jalan Allah. Ya Allah, saya bilang doakan Ustadzuna, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Saya bilang saya bisa melanjutkan itu. Iya, Habiballah ngomong-ngomong pakai peci ini terus menerus. Iya, saya istiqomah begini. Kenapa? Tanya beliau begitu. Saya bilang di tengah situasi orang-orang mungkin ya di DPR yang banyak macam-macam, ada yang soleh, ada yang juga tidak soleh. Dengan peci ini saya berharap, saya bilang, kalaupun saya tergoda dengan macam-macam, setidaknya saya malu dengan peci ini. Masya Allah. Allah. Terus kata beliau, Masya Allah, istiqomah Habiballah, dengan itu. Nah, teruslah persahabatan kami, waktu itu adik saya Habib Muntir masih hidup, ya, dan juga bersahabat baik sama Ustadzuna Arifin. Bahkan pernah satu majelis makan bareng, ya makan rendang bareng, ya. Sampai kemudian Habib Muntir meninggal umur 40 tahun, Ustadzuna Arifin 49 tahun. Masya Allah. Dan satu hal Ustadz, saya beda usia 2 tahun sama beliau. Jadi saya 67, beliau 69. Beliau lulus kuliah 94, saya 92. 2 tahun lagi bedanya. Beliau nikah itu tahun 98, saya 96. 2 tahun lagi bedanya. Masya Allah, luar Tapi biasa. ternyata beliau 49 sudah meninggal, saya sekarang 55 tahun masih dipercaya sama Allah karena banyak maksiat saya belum dipanggil. Masya Allah, terima kasih Habib, luar biasa. Sama-sama. Banyak kenangan yang Habib berikan buat kita semua. Terakhir Ki Haji Abdul Syukur, apa pesan beliau saat terakhir Ki Abdul Syukur bertemu dengan beliau? Singkat saja Guru. Ya, salah satu yang harus dilanjutkan majelis ini, beliau amanah kepada kami Bagaimana amanah? untuk melanjutkan harokah majelis adzikra. Masya Allah. Kemudian ada masjid yang belum selesai disempurnakan Habib di Gunung Sindur. Beliau pesan masjidnya selesaikan. Dan ini amanah beliau. Amanah beliau. Lalu bagaimana dengan amanah ini yang diberikan kepada Ki Abdul Syukur? Ya, ada ya pernah beliau tulis di Facebook, tentu bukan kami sendiri ya, semua ini adalah jamaah juga murid-murid beliau. Ya tentu bersama-sama kita jaga majelis ini dan sampai sekarang insya Allah terus kita jaga majelis ini dan kita terus pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah dan kita juga mengajak kepada masyarakat karena ini juga amanah beliau, amanah untuk kita selesaikan pembangunan Masjid Gunung Sindur. Dan juga ada pesantren di sana dan ada kalimat yang saya tidak akan pernah lupa Habib. Tapi saya waktu itu tidak berani foto. Masya Allah. Saya tidak berani ambil foto. Apa Hanya itu Guru? saya berdua dengan beliau di ruangan di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Iya Guru. Tidak ada orang dan ini buat saya. Apa Kalimat Guru yang pesan? saya tidak akan pernah lupa. Dan saat itu beliau sudah tidak mampu lagi berkata-kata, hanya lewat tulisan. Abang sudah mendoakan khusus untuk antum. Allahu Akbar. Ya, kalimat ini buat saya adalah kemuliaan. Saya merasa tersanjung, guru saya, murabbi saya mendoakan khusus buat saya. Itu tulisan langsung beliau. yang Tulisan langsung beliau. Masya Allah. Dan kami tidak berani ambil gambar. Allahu Hanya Akbar. artinya dari bahasa itu adalah ada bahasa, Apa itu isyarat Guru? ya tentu amanah dan amanah ini ya kami merasa bukan hanya kami, semua kita bersama-sama ya. Bersama-sama untuk melanjutkan harokat dakwah beliau. Dan insya Allah kita mohon kepada Allah, Allah beri kemampuan. Padahal jauh kita dari beliau, tidak mungkin. Kami tidak setara dengan beliau, jauh dari akhlak beliau, jauh dari ilmu beliau. Tapi insya Allah belajar dan insya Allah mohon bimbingan dari Habib dan semua dari para ulama habaib kita. Begitu.
Baik guru, terima kasih banyak. Masya Allah, begitu luar biasa. Banyak sekali kebaikan, banyak sekali kenangan, banyak sekali keteladanan yang guru kita Kiai Haji Arifin memberikan contoh kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan tadi yang telah disampaikan oleh guru kita berdua ini menambah kerinduan kita kepada beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Spesial mengenang Kiai Haji Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله